Ya protokol mah kurang lebih sama lah kayak di tempat-tempat lain. Tapi ada bedanya, Van, Premier League ini. Bedanya itu bakal ada water break nanti di setiap pertandingan. Lo tahu kan Hmm. water break itu kayak gimana? Gue sih setuju dengan adanya water break nanti. Siarannya yang pasti bakal beda karena ada Bedanya, ada kamera selebrasi, coy. loh, baru tahu Nah, gue itu eh, kenapa? Buat apa tuh? jadi ada beberapa kamera ditaruh di pinggir lapangan. Pemain kalau misalnya gol, sebisa mungkin nanti akan diarahin untuk selebrasi di depan kamera tersebut. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Masih bareng gue Rifki Harna dan Evan Simon. Yoi. Apa kabar, Van? Yuk, masih baik. Untungnya masih. Ya. Aduh, gak kerasa ya kita udah masuk ke episode 16. Lu setiap Pasan, lu setiap pekan gak berasa mulu aja lu, jadi sebenarnya berasa apa enggak nih? Soalnya kalau lu gak berasa harusnya lu lupa dong kita episode berapa gitu. ya berarti gue inget kan. Gimana? Gue gue Berarti berasa dong. iya berasa. Oke, oke. Aduh. Siap, siap, siap. Walah, ini nggak ini nih. Kelamaan ini work from home. Aduh. Jadi kita masih masih jarak jauh, Van, ya kita ngeteknya Betul sekali. karena masih WFH juga. Masih Ya, separuh WFH lah, separuh ya WFH. masih separuh WFH. Nah, Masih penyesuaian new normal katanya. betul. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan yang dengar episode kita hari ini ya sehat selalu lah. Betul. Amin, amin. Eh, udah gak sabar, Van, ya Liga Premier League kita nonton apa? Premier League Yoi. Akan pertandingan dimulai pekan ini. akan dimulai pekan ini itu pekan pertama bukan pekan pertama, jadi dibilangnya tuh pekan 30 plus. Hmm. Kalau di FPL tuh 30 plus. Ya, Itu karena ada memang laga sudah memasuki berapa pertandingan terakhir? masih 8 9 pekan lagi. Ya masih lumayan. Masih lumayan lah. Jadi laga pembuka itu ada Aston Villa lawan Sheffield Sheffield. sama Manchester City dan Betul. Arsenal ya. Betul. Arsenal. Itu pertandingannya disiarkan langsung di Mola TV. Jadi lo semua kalau mau nonton Liga Premier League Inggris langsung nonton di Mola TV. Download aja aplikasinya gratis kok. Betul, betul. Ya Sebenarnya nggak sih ribet. ini ya Doang. apa Premier League balik tuh ya eh, karena Bundesliga udah, terus La Liga juga udah, saya bukan seri A, Coppa Italia juga udah. Jadi ini Premier League sebenarnya yang paling akhir, tapi menurut gua paling ditunggu, coy. Paling enggak dong, paling akhir nanti Serie A dong. Masukkan itu udah ada Coppa Italia, udah diwakili lah. Oh, Lo oke. ini loh, yang penting kan Liga Italia apa klub Italia gitu udah main di Italia, udah main Premier League terakhir berarti nih. Maksudnya klub Inggris terakhir lah. Tapi menurut gua Gimana? memang yang paling ditunggu secara gua ya. Meskipun perburuan gelar udah nggak ditunggu-tunggu. Ya ini memang udah tinggal ini aja, tinggal nunggu waktu aja. Ngabisin budget. Ngabisin budget tuh. Sama tapi ya mereka ngabisin budget tapi dapat duit banyak, Bro. No. Iya dong, kan mereka kan maksa-maksa main nih biar dapat duit hak siar. Ya kan menghindarkan itu kan. Yang Betul. paling utama ya menurut gue sih menghindarkan tetek bengeknya itulah yang mereka harus bayar ya, dan untuk menyelesaikan kompetisi juga sih. Hmm. Karena menurut gue kalau misalnya kompetisi dihentikan ya itu bakal bakal apa Ribet, ya bakal ribet. bakal Itu ribet lah gitu kan. saya lihat deh yang Ligue 1 tuh sampai sekarang kalau nggak salah masih kayak banyak yang menyayangkan kenapa dia cepet banget memutuskan bahwa berhenti gitu. Ya walaupun memang berdasarkan kebijakan pemerintah Prancisnya ya, yang melarang ada kegiatan olahraga gitu sampai kapan lupa gue, pokoknya sampai sekitar Oktober lah, pokoknya sekitar akhir-akhir tahun. Jadi mau nggak mau Likangnya juga ya udahlah, ini nggak bisa jalan lagi gitu. Yang pasti yang udah tahu kita tahu lah nanti ketika Premier League balik digelar ya pasti udah tanpa penonton kan Pan, itu Iya, yang paling utama sih. sama kayak yang lain-lain coy. Mhm. Karena Ya, memang jadi masih ini belum belum boleh lah. Masih kan apa ya? Kayak di Eropa juga sebenarnya masih kasusnya tuh masih ada gitu di beberapa tempat. kalau kan kemarin tuh ada yang derby itu loh di Serbia atau apa ya, yang dia udah ada mulai penontonnya itu, bahkan udah pada nyalain flare, Oh iya, corona mati benar sama benar flare itu. benar 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 benar. Ini kan karena kasus apa Serbia atau Ya, tapi apa gue gitu ya. yakin mah kalau kelasnya Premier League udah pasti lebih ketat lah. Iya, Itu dari gimana ada penonton dari dipagerin sampai mereka nggak ada pagar deket-deketan sama
pemain begitu kan mereka memang soal ketegasannya udah nggak perlu diragukan lah kalau Premier League mah. Ya, dengan tidak adanya penonton ya apa ya bakal sangat terasa sih Pasti di dong, Premier League pasti. karena yang utama sebenarnya ya kalau gue sih kalau nonton Premier League ya atmosfer stadionnya itu kan. Yang didapat banget tuh atmosfer stadionnya gitu sama suara komentatornya sih, kan mereka khas banget ya, Peter Taylor Ya, segala macam, Drury itu khas maksudnya banget gitu. suaranya sudah tidak inilah udah tidak asing, sangat menempel banget di telinga kita kan komentator sama ini. Betul. Kalau komentator pastilah, tapi kalau Chen mungkin kebanyakan udah pada tahu kan Chen Iya betul. Udah gitu sebenarnya kan Liga-Liga Inggris. Liga Inggris tuh menurut gue salah satu production yang sangat mengandalkan atmosfer si penontonnya itu. Jadi kalau lu perhatiin tuh Premier League tuh setiap jelang pertandingan segala macem atau pas lagi pertandingannya itu penonton sering banget disorot sama kamera televisi gitu, diliatin ekspresinya segala macem. Udah gitu entah kenapa ya, mungkin gue cukup yakin ya bahwa mereka itu suaranya paling kencang ditampilin di TV dibanding Ya. Italia, dibanding Spanyol, dibanding Jerman. Mungkin juga karena memang bentuk stadionnya. Okay. Ya kan, kalau yang lain kan antara tribun sama lapangan agak jauh atau naik gitu. Sedangkan kalau Premier League kan enggak kan, jadi lu taruh mic bener-bener di antara si lapangan sama si penonton aja udah pasti langsung kedengeran gitu. Langsung ketangkep sama mic-nya. Ya kan yang biasa ke Liverpool kan sebelum main pasti lagu You Never Walk Alone itu kan sebelum kick off tuh udah pasti terdengar banget gitu. Udah ciri khas. Mungkin nanti pertandingan nanti main lawan Everton ya meski nggak main di kandang, nggak main di kandang sih. Tapi untuk pertandingan selanjutnya kan kayaknya berkurang aja gitu. Iya betul. Terus mungkin di Old Trafford ada pada nyanyi GGMU gitu kan. Itu kan jadi sebenarnya kayak tapi gue lebih jarang loh gitu. dengar supporter MU atau Stratford nyanyi Glory Man United. Biasanya itu cuma dari ini doang, speaker doang. Jarang. Kan, Gue denger mereka nyanyi langsung tuh jarang banget. Serius. ya kan si Mourinho kan Mourinho siapa yang bilang bahwa supporter MU itu sepi tuh kalau ngechat itu. Benar sih? Itu Pernah ingat nggak? Pernah ingat nggak lo? itu tuh ini dulu tuh ada gue baca di mana ya. Jadi katanya tuh sebenarnya MU itu Old Trafford tuh salah satu paling bising. Sepi. Enggak paling bising, justru Bising. paling bising di Inggris. Dulu Desibel ya, tinggi. Iya, tapi terus karena sejak diambil alih Glazer, penonton yang die hard udah nggak mau tuh, akhirnya udah makin sepi katanya. Ya, tapi kita mau bisa bicara apa sih? Kita cuma bisa ngeliat di sosmed doang gitu. Maksudnya kita nggak bisa ngeliat langsung kan, memang atmosfernya seperti apa sih? Soalnya kan ada juga banyak yang bilang bahwa atmosfer di Anfield itu sebenarnya nggak spesial banget. Nggak setiap pertandingan mereka atmosfernya spesial gitu. Memang ada situasi-situasi tertentu yang kalau lu nonton di TV pun lu berasa, kayak misalnya taruhlah pas Liverpool lawan Barca yang di Champions League. Itu mah udah momennya kan. Gila banget kan itu kan. Tapi ya katanya mereka tuh kalau pertandingan biasa gitu ya udah biasa aja juga atmosfernya, nggak selalu istimewa. Kayak nonton bola biasa aja gitu. Padahal mah gue sebenarnya kalau di TV nonton dari TV mah sebenarnya ya gitu-gitu aja. Ya kita tunggu aja nanti. Tapi kalau nggak salah tuh ada apa istilah Premier League memberi istilah baru Evan ya? Jadi bukan istilah baru sebenarnya, cuma dia kayak memberi cap lah biar gampang gitu istilahnya. Untuk apa nih? Untuk sisa musim ini, laga-laga sisa musim ini istilahnya tuh behind closed door. Ya, sebenarnya kayaknya gue bingung, behind closed door kan sebenarnya bukan istilah ya, karena secara harafiah pun memang berarti pintu tertutup gitu bagi penonton umum. Cuman istilah BCD-nya itu, BCD-nya itu, behind closed door-nya itu dipakai gitu di mana-mana dalam terutama untuk soal peraturan-peraturan. Jadi kayak jika biasa kita mengenal istilah kayak ada ring pengamanan gitu kan. Kalau sekarang ya gencar disosialkan akan ada zona, kalau saya akan ada zona hijau, amber ya. Amber itu apa sih? Kuning. Amber. Ya kalau Google Translate sih kuning sawo. Oh oke. Amber. Gue baru tahu loh. Amber tuh mungkin kuning gimana, kuning sawo juga gue bingung ya. Sejujurnya gue kayaknya ya. Gue nggak pernah ngeliat sawo deh.
Oh, jadi nanti di stadion itu ada zona-zonanya, Van ya? Iya pokoknya itulah. Ada zona Sama, hijau, sama aja zona kayak kuning, di sama zona merah. apa liga-liga lain. Oke. Jadi Jadi ya, kayak yang hijau itu kayak apa checkpoint pertama gitu kan, parkir segala macam, mobil broadcast di luar stadion lah. Ember itu terus daerah stadion. Jadi stadion itu sendiri tuh udah ember, ketika lu mau masuk ke dalam stadion itu udah beda lagi protokolnya. Lu harus kayak isi. Jadi kata itu lu harus isi kuesioner kesehatan, coy. Jadi wah, lo nanti itu pemain tuh bakal ngantri itu ngisi dulu gitu. Ntar masa sih? pinjam-pinjaman bolpen. Iya kan? Iya dong. Lu pinjam-pinjaman bolpen kan? Ini bolpen gitu. Lu punya Pasti bolpen nggak? dikasih, Punya Van. bolpen nggak? Pasti dikasih dong satu-satu Oh dia, pulpen iya bolpennya pilat ya, yang satu box gitu ya, pilot, ya satu ditaruh box, gitu. satu kotak. Ntar dibawa masuk tuh pasti bolpennya tuh ada yang ngambil tuh. Nggak dibalikin terus kurang. Mana bolpennya? Biasa kan begitu ya. Kalau nggak ini kayak di bank tau nggak lu? Bolpennya di ini dililit, Ditempelin, iya dililit dililit, biar nggak usah diambil. dikasih tali gitu kan. Kayak kabel gitu loh. Terus kabelnya lama-lama melar, ditarik-tarik, dimain-mainin. Ini lu hafal banget pasti lu yang sering mainin pulpen di bank-bank itu Bang. Anjir, siapa yang nggak tempted coy, siapa yang nggak tertarik untuk mainin itu. Kayak lu ngambil gitu, terus lu aduh kayak gak mungkin lah kalau lu cuma nulis-nulis doang gitu, pasti lu main-mainin iseng-iseng. Karena kan begituan lu nggak punya coy di rumah. Cuma Ya, di tempat tertentu doang kan. Ya lu ngapain punya kayak gituan di rumah? Iya makanya gitu. Jadi mumpung ada kesempatan lagi ke bank sekalian mainin. Oke. Iya, itu tadi kayak bisa bilang bakal ada pemain bakal ngisi kuesioner ya kesehatan kayak pengecekan Betul. suhu ya standar lah kayak dimanapun lah di. Ya cuman menurut gue sih cuman filing aja lah, memastikan aja bahwa ini pemain ngakunya gini. Jadi kalau misalnya ntar mereka tiba-tiba setelah pertandingan ketahuan corona kan ya bisa ditanya gitu segala macem. Ya kan mesti sebenarnya kan sebelumnya ya Premier League kan pasti kan udah melakukan tes setiap hari juga kan. Nah yang iya kita tahu betul. Dan karena memang, nah itu kan tadi kan masih zona ember ya. Ya. Zona merahnya itu adalah area lapangan. Lapangan, Okay. bench segala macem gitu. Itu area lapangan. Nah jadi cuman orang-orang yang telah menjalani tes kesehatan doang, yang 5 hari sebelum laga tuh yang boleh masuk ke dalam area tersebut. Maksimal, jadi nanti di situ tuh maksimalnya total 110 orang, nggak boleh lebih daripada itu. Oh, jadi di dalam stadion atau wilayah stadion lah maupun Oh enggak, kalau merah tuh udah cuman yang di lapangan doang. Lapangan sideline, terus apa sih bench pemain gitu. Tapi kalau misalnya lu di tribun bagian atas ya nggak usah, nggak penting, udah beda lagi. Kayak kalau misalnya ruang ganti tuh masih masuk ember segala macam. Oh, jadi udah masuk ke dalam lapangan tuh udah masuk zona merah ya tadi. Betul. Hanya maksimal tuh 110 orang. Oke. Terus kalau misalnya ada juga ya kayak pemain dan staff tuh ya di Premier League nih. Dari kedua tim masuk lapangan secara bergantian. Jadi tim tamu dulu yang masuk lapangan kan. Oh ya, nah sebelum masuk lapangan tuh gue tadi nemu. Jadi entah setiap pemain tuh pas sebelum masuk, jadi pas mereka misalnya mau masuk ruang ganti segala macam gitu, mereka harus scan barcode. Hah? Scan barcode kayak gimana? Iya, kayak penonton, tiket gitu. Nah tapi si barcode-nya itu adalah data kesehatan mereka. Canggih banget gue pikir. Gila itu. Oh sama kayak ini Pak, ada di salah satu mall di Jakarta lah. Udah buka, jadi lo kalau masuk itu harus scan barcode, jadi lo kepantau pergerakan lo gitu. Ada salah satu mall di Jakarta lah. Serius ada. Barcode-nya dari mana? Dari HP, jadi lo kepantau pergerakan lo di situ. Iya. Jadi harus download dapat barcode gitu lah, jadi lo masuk situ, lo dicek barcode-nya, jadi lo kepantau di situ. Gitu. Jadi jumlah orang kan dibatasi kan, jumlah yang datang, pengunjung datang gitu. Jadi kebatasi. Ada lah di salah satu mall di Jakarta. Ya itu mungkin sama aja kayak statusnya kayak gini kan, biar kepantau juga jumlah orangnya berapa, kesehatan yang berapa gitu. Kalau ini mereka ada istilah sendiri, istilahnya clinical passport. Nah, oke. Oh ya, oke. Nah, gue sih belum pernah dengar ya ada istilah kayak gini di liga-liga lain. Ya, aku juga baru dengar sih. Jadi mungkin kalau mereka bawa surat, gue udah tahu, iya kan. Tapi yang gue tahu ini mereka barcode itu boleh tulisannya, bahkan dijelaskan di peraturan ya, boleh di print, boleh di HP. Boleh print out, boleh HP.
surat izin masuk ke stadion gitu. Yo, itu kayak tiket konser gitu loh. Oh, bukan surat izin masuk kota. Nggak usah. Oh, Goblok. gitu. Nah, kan jadi Mungkin gaya ada ini ya, apa? Duplikasi ya. duplikasi gimana? Barcode Fotokopi. salah gitu ya. Nggak Oh, mungkin ini ke double kali. nih gitu. Ya, jadi tadi yang masuk ke lorong itu, jadi kalau kecuali kalau di stadionnya punya 2 terowongan menuju lapangan. Betul. Ya kan, itu nggak harus dipisah kan, yang masuk duluan ke lapangan. Mm. Bener nggak sih? Masuknya ganti-gantian. Jadi misalnya Iya, masuk. gue Maksudnya tim masuk. tamunya dulu, pemainnya jalan duluan terus baru pemain apa home. Iya, iya maksud gua gitu. Jadi Hmm. tim masuk itu nggak barengan gitu Gak barengan. ketika masuk Tapi ke kan lapangan. kalau di Bundesliga tuh masih barengan seingat gue. Iya masih barengan. Yang Walaupun masih nggak barengan. nunggu-nungguan gitu, langsung jalan Hmm. aja. Kecuali wasit datang terakhir. Hmm. Bukannya Nah, pertama. tapi Bukannya wasit lu harus tahu di nggak depan coy. stadion? Hah? Bukannya wasit harusnya di depan. Enggak wasit. Lu lihat deh wasit pasti masuknya terakhir. Oh, sekarang udah terakhir Kalau dia. Bundesliga. Kayak orang yang waktu pertandingan Bundesliga pertama aja kick off-nya telat. Lu ngerasa nggak? Nah, nggak ngeh Lu, gue. lu, lu nonton deh. Lu nonton di aplikasi Mola TV pertandingan Gue pertama waktu. selama ini tuh nggak pernah nonton pertandingan bola sejak menit pertama. Oh. Nah makanya sekarang nanti lu nonton habis ini di Ada. aplikasi Mola TV pertandingan Ah, pertama Dortmund lawan Schalke. hmm. Jadi wasitnya datang terakhir dia. Itu Jadi mah pemain itu udah telat aja kali habis iya kuning. telat. Iya maksudnya kan masuknya terakhir gitu sih Mhm. wasitnya. Jadi gitu. Menarik sih. Terus gue baca juga ada pemain ngerakap jadi ball boy. Yang gue bilang kemarin, Van. Lu kalau bisa bolanya jauh ke atas, siapa yang ngambil tuh? Oh iya, nah ini nih. Kalau di kayak balik lagi tadi gue bilang, kalau di Liga lain kan stadionnya beda bentuk kayak sama Liga Inggris, coy. Ya kan kalau stadion lain tadi bilang kan ke atas Heeh. kan, gitu kan. Kalau ini kan kayak lu sama penonton juga memang deket banget kan gitu, lu bisa ngelompatin segala macem gitu. Hmm. Jadi Jadi, kan kalau kenapa? nah lu aja jelasin. Ya jadi kalau yang satu ini pasti ya cuman terjadi di Premier League yang tadi kita bilang kan, kalau stadion di Inggris tuh ya deket banget gitu kan sama lapangan. Lu bisa kalau bola istilahnya ke tribun penonton, lu bisa loncat lah dikit gitu kan. Mhm. Terus ada pemain juga bisa ngambil bola keluar lapangan. Jadi asal nggak buang-buang waktu, itu kalau nggak salah dapat izin dari wasit ya. Jadi kan karena memang gak ada ball boy ya, eh, baik sama kan kayak di Bundesliga gitu. Bola ditaruh aja gitu di pinggir lapangan. Hmm. Nah, kalau di Premier League ini katanya jadi si wasit itu yang nentu ini ketika bola out, bola itu diambil lagi atau ganti bola. Oh, oke. Mungkin Iya untuk benar. mengurangi risiko ya. Jadi ibaratnya ya gue nggak tahu juga sih. Kan berarti kan kalau bola yang dipakai pertama itu diyakini bahwa itu paling bersih kan. Hmm. Sedangkan yang lainnya ya mungkin opsi ini aja kali, cadangan aja. Nah yang gue baca sih untuk si pemain itu ngambil bola yang di pinggir lapangan dia harus dapat izin dari wasit. Jadi udah kayak semacam wasit ini coy, bulu tangkis. Iya kan, mau ganti kok lu harus nanya dulu. Hmm. Yang menarik juga itu coy, ada water break. Oh ada water break. Yo, Baru tahu ada water break. jadi di satu pertengahan setiap babak tuh ada 1 kali water break 1 menit. Liga-liga lain nggak ada. Ya kayak Liga Indonesia dulu kan, ada water break dulu. Itu 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 kapan ya? waktu awal-awal liga mulai Hmm. yang sempat diberhentikan itu. Tapi menurut gua itu salah satu keputusan tepat sih, Van. Baik lagi ke kondisi fisik pemain lo itu. Oh iya Karena betul. karena ya meskipun mereka udah melakukan latihan secara rutin dengan materi latihan yang udah disiapkan oleh tim pelatih, tapi bagi pemain sih dengan berhenti liga selama berapa 3 bulan, berarti kan 3 bulan lebih, itu benar-benar mengganggu stamina sih. Karena latihan di rumah dan latihan di Lapangan. tempat latihan lapangan tuh beda banget gitu. Hmm. Kita Tapi nggak bisa ngukur kemampuan kita sendiri ketika latihan di rumah gitu. tapi si klub Premier League ini udah ini kan dulu tahu apa bertanding secara ya bertanding biasa Ya, gitu, pertandingan friendly match lah. iya yang MU kalah kan. Iya, tapi katanya sengaja kalah coy.
Kenapa tuh kalah? Serius, dia bacanya cuma di Twitter sih, jadi lu nggak bisa percaya gitu. Katanya si Solskjaer sengaja kalah biar pemain-pemain MU eh, merasakan gimana rasanya mereka kalah, karena mereka udah nggak kalah udah lama. Ya. Ya Ya nggak bisa tahu jadi sih. sih, walaupun gue lebih percayanya timnya goblok kayaknya. Bro, ya Ya itu kan tadi kalau mereka jago, mereka nggak di peringkat 5 coy. oh iya benar. Ada tuh Ya, tapi biar gue bersaing. sih sangat sangat mendukung sih, sangat senang sih kalau misalnya ada water break ini gitu. Water break kan pernah Ya, dipakai Piala Dunia juga kan waktu itu water break. Pernah dipakai Piala Dunia waktu itu yang bahkan kan wacana yang di Qatar juga bakal dipakai water break Piala Dunia karena suhunya itu loh, suhu nah panasnya. itu gue lagi inget-inget ya dunia mana yang menggunakan water break. Jerman. Afrika Kemungkinan besar Selatan kan, kalau nggak salah. Afrika Selatan. iya kemungkinan besar berarti Afrika Selatan. Hmm. Tahu gua. Ya itu tadi ada water break, terus kalau ya sisanya protokol yang sesuai dengan liga-liga lain bukan ya, yang kita baca Betul kan betul. kita gitu tahu. Ya menurut gue protokolnya sih sebenarnya ya sama-sama aja lah, kayak ya ini yang kita nggak bisa lihat ya, misalnya kayak di ruang ganti gitu si pemain tuh harus tetap jaga jarak segala macam. Nah tapi kalau di sini boleh mandi, di Premier League itu Boleh pemain mandi, boleh boleh mandi dalam stadion, tapi tetap harus jaga jarak. Gue nggak tahu siapa yang mantau. bukan dalam stadion kali, dalam Dalam ruang ruang ganti, ganti. iya, dalam ruang Dalam stadion ganti. lo tengah lapangan. Nggak, goblok lu, kan mandi. Masa lu ini Liga Inggris bro, bukannya Indonesia. Nggak mungkin dia mandi pakai ember sama gayung, pakai beta atau shower gitu. Ah, sama dipakai ember sama gayung dibawa ke tengah lapangan. Hmm. Aduh. Ini kayak Three Idiot ya. Nah terus Ya, kenapa? ini juga pas warm up tuh pemanasan, Pemanasan. pendinginan dikasih waktu, tapi tetap ada protokolnya sendiri. Walaupun gue kurang jelas gimana. Terus juga setelah pertandingan pemain tuh nggak apa harus dijaga lah. Jadi lo kalau biasa kan ya saling peluk-pelukan sama pemain lawan ya harus bener-bener dikurangi lah, diminta dikurangi. Meskipun ya yang namanya refleks kan kita nggak tahu gitu. Dan Tapi yang emang yang lucu si pemain ini disuruh cuci tangan pakai hand sanitizer oke. di sebelum pertandingan sama setelah pertandingan. Balik lagi gue Hmm. nggak tahu siapa yang bakal mantau. Apakah di dispensernya itu bakal ada yang nyatat, oh iya Pogba udah, oh iya Fernandes udah. Sama mereka itu harus bawa botol minum sendiri. Jadi nggak boleh Oh, ganti-gantian. ya sama aja kan kayak waktu yang kita lihat di Bundesliga Tapi gue yang nggak yakin lah. Kayak lupa-lupa juga ya, ujung-ujungnya. ya bisa jadi sih. Orang Mungkin mereka aja kebiasaan itu kan apa ngambil botol minum dari pinggir dekat pelatih itu kan. atau dari malah tas itunya lawan. Bisa jadi, bisa jadi. Ya kan, Gue nggak gitu yakin. eh ya kan minum gitu kan nggak harus kena si tutup botolnya itu, Iya, tapi kan tetap walaupun lu yang juga. ada itunya coy, ada apa? Droplet. Nah, itu. Hmm. Gue mau keren aja. Kalau Ya meludah mas, anjir. hmm. Nah, itu ludah nggak boleh tuh ngeludah. Biasa, ngeludah nggak boleh, buang ingus nggak boleh. Terus nggak ada seremoni jabat tangan. Nah, Nggak yang ada seri. lucu ada larangannya, benar-benar ada larangan terhadap premier apa si player behavior ini. Mereka nggak boleh ngomong kasar. Bahaya tuh. Karena kedengeran kan. Apalagi mereka pemain Inggris coy. Inggris apalagi kan, ya kita tahu lah kayak Iya, gimana. kalau Jerman kita nggak paham. Ini kalau Inggris yang ngomong ibaratnya 50% dunia man tahu lah. Hmm. Udah gitu mereka nggak boleh ya sebisa mungkin nggak boleh berantem lah istilahnya. Harus ini jaga emosi, Jaga jaga emosi. hati Jadi gitu. kan biasanya kan kalau pemain tuh langsung ngerubungin wasit, nah itu nggak boleh. Hmm. Ya nggak ada hukumannya sih, cuman himbauan. Asik, Ya udah kayak tapi pemerintah himbauan. menurut gue sih bakal tetap ada aja kayak gitu kan. Ya sih. Yang kayak gitu kan Ya. karena semua itu refleks lah. Ya sekarang besok aja udah derby Merseyside cuy. Sekarang kalau Iya. misalnya taruhlah Everton nyetak gol di awal laga gitu sampai menit 70-an, nggak mungkin nggak panas. Liverpool pengen juara cepet kok. Hmm. Nah tapi seluruh hal ini gitu kayak tadi kita bilang nggak ada penumpang segala macam,
menurut gue sih nggak bakal bikin Premier League jadi bosen ya. Iyalah, karena ya gairah-gairah yang bisa kita lihat kan pasti tetap ada lah, kayak gairah si Klopp gitu kan. Yang Betul. lu tahu kayak si Klopp kalau ngelatih kayak gimana di pinggir lapangan gitu lah. Nah iya, Enggak. kalau nggak salah tuh si Henderson ngomong bahwa dia takut karena Henderson sendiri ngaku dia sering ngomong kasar, Klopp juga sering ngomong kasar. Iya, udah kelihatan kali dari gestur Iya. gitu. Tapi gue juga Terus nunggu Mourinho sih. oh, oke, ya aksi-aksi Mourinho ya. Oke, menurut gue. Ya Iya apalagi kan. kan yang viral yang dulu kan yang dia yang protes ke wasit tuh, Oh iya yang yang dia dia nggak jadi penalti dia udah seneng. eh, Terus diingetin sama asistennya, ini si Ali emang udah kartu kuning nih, Devi harusnya kartu kuning. Langsung lari sih goblok. Gue seneng sih ya ngeliat Mourinho tuh, konyol gitu orangnya. Ini ya masih siapa bisa lagi? lihat kan, masih yang apalagi ya masih kita lihat ya, Solskjaer. ya pas Solskjaer. ya Mungkin Solskjaer ya. mungkin kita bisa dengar Solskjaer ngomong kasar sih. Pernah waktu itu pernah lu Ya pernah tapi kan lihat kan ya, nggak kedengeran gitu. Kalau ini nggak denger kedengeran cuman gitu. Tiba-tiba Solskjaer ngatain Lingard lagi gitu. Lingard kan lagi. udah pernah. Iya, Lingard lagi. Kasihan Lingard. Yang dia bilang apa, Sekali itulah sekali pokoknya. salah diganti. Enggak ada kata kasar juga, Iya, pucak Pak. pucak pucak. Ayolah, pakai disensor segala. Ya dia bilang pucak gitu kan ke si Lingard. Ya mungkin kita bisa dengar nanti, apalagi kan yang kita tahu kan banyak mic-mic gitu kan di pinggir lapangan. Iya, benar. Tapi kan bukan manajer doang gitu, pemain-pemain juga pasti masih inilah. Arnold Arnold nih Hmm. asisnya. Oke. Oh ya, kita juga bisa lihat persaingan top skor kan masih ini. Vardy, ada Vardy. Harry Kane. Harry Kane udah balik lagi itu kan, bisa ngejar perannya Vardy. Terus Aguero juga, Betul. Muhammad Salah juga gitu. Terus gue Yang juga pengen gue lihat, yang apa? paling gue pengen lihat sih kembalinya Pogba. Alah paling cedera lagi. Lu jangan gitu, Van. Itu lagi, lu lihat dong workoutnya dia di Cedera Instagram kayak mulu. gimana. Paling cedera lagi. Dia Martial tuh dikit-dikit cedera anjing. Bingung gue. Ya intinya mungkin ya memang kita sebagai penonton memang harus beradaptasi sih pada situasi kayak sekarang gitu. Sementara ya aksi-aksi di lapangan seharusnya tidak banyak perubahan lah, Nah, kualitas juga menurut gue nggak bakal nggak akan berubah. masih Mungkin tetap cepat segala macam. gue sih masih ini Van, kalau gue sih masih mungkin bakal melihat stamina pemain di menit 70-an atau 80-an itu udah mulai Itu berkurang. Gue sih menarik sih. bakal kelihatan sih Karena bakal. kadang kan juga mungkin banyak yang ini ya yang entah lupa atau banyak yang belum tahu bahkan kalau substitution ditambah jumlahnya. Ya, satu itu 5. Terus pemain di bangku cadangan jadi 9. Jadi gue yakin Ya, eh, banyak manajer yang bakal nyoba pemain-pemain muda. bisa jadi sih. Memberi kesempatan lah gitu seenggaknya. Apalagi klub-klub yang udah gak mempertaruhkan apapun ya. Bukan gak mungkin loh justru di tengah situasi gini tiba-tiba nanti muncul pemain muda bintang baru. Siapa? Angel Gomez. Ya sebenarnya gue pengen nyebut nama lain selain pemain lain selain MU cuman gue nggak tahu siapa. Ada pemain Liverpool itu loh. Oh itu Elliot. Oh, lihat. Iya bisa aja loh. Apalagi kan udah tinggal 6 poin juara. Habis juara udah hura-hura klub. Angkang-angkang kaki. Betul sekali. Mereka udah gak main di mana-mana ya. Siapanya? FA udah Liverpool. iya udah nggak perlu nyimpan tenaga lah istilahnya. Iya. Ini champion. Nah menurut gue itu menjadi satu itu yang menarik sih tuh. Champion udah singkir ya. Nah, okay. Gimana tadi nih? Lu ngomong Liga Champion terus ntar gue ngomong Liga Champion dia udah lewat. Ya udah langsung aja lu aja. Liga Champions si Liverpool udah kesingkir gila. Iya kan, gue sebenarnya mancing doang. Lu tahu kan si yang Watford nge-troll itu, nge-quote Oh tweet. iya. Yang si Simeone ngomong karena gue udah ngalahin Liverpool gue boleh dong juara Liga Champion. Iya bener juga. Watford harus juara Liga Premier League coy. Terus Watford nge-quote tweet kan ngasih piala. Gokil sih Watford emang. Kira kita yang bakal ngalahin Liverpool musim ini kan kayak tim-tim City diharapin gitu kan. Tahunya Watford aja.
sebenarnya kan orang-orang mulai percaya Liverpool benar-benar bakal juara dan gak kepleset lagi setelah mereka ngalahin MU yang di Anfield. Oh ya betul. Karena dia masih takut nih, masih trauma lah, masih pada trauma karena Liverpool sering slip kan. Tapi terus setelah ngalahin MU kayak udah nggak ada lagi lawan yang kira-kira bisa ngalahin Liverpool setelahnya. Gak taunya kepleset lawan Watford. Iya anjir. Gue sih kan gue pernah bilang waktu itu gue nggak nonton pertandingan Watford kan waktu itu. Tahu-tahu pagi gue lihat live Sama score. gue juga. Anjir. Maksudnya kalau kalah 1-0 oke lah gitu. Ini kalah 3-1. 3-1 cuy. 3-1 Anjir. apa 3-0 malah? 3-0. 3-0 ya? Iya. Nggak dikasih gol loh. Anjir gila. Itu sih ajaib sih itu. Ya makanya ya itu tadi yang meski dengan kondisi tanpa penonton, terus jadi tetap kita bisa menyaksikan keseruan si Liga Primer itu kan. Betul. Tapi yang mungkin yang bisa dibilang tanda kutip ya dengan kembalinya Liga Premier League itu upaya menyelamatkan produksi siarannya ya, Van. Yang perlu menurut gue yang patut kita perhatikan sih itu ya, selain permainan di lapangan, hasil-hasilnya, yang menarik adalah produksi siarannya. Karena Karena kalau ya enggak ya monoton coy. Ya lu kalau nonton, sebenarnya gue nonton Liga Jerman di Bundesliga gitu lagi. Nonton di aplikasi Mono TV juga kayak ya udah gitu-gitu aja gitu karena nggak ada supporter, nggak ada apa-apa kan. Nah, si Premier League ini tuh kabarnya tuh senggangannya ya. Mereka pertama bakal nayangin rekaman suara supporter. Tapi itu nggak ada di stadion, jadi cuma di TV-nya doang. Oke. Nah, kemarin itu sempat ada kritik memang dari kipernya Ben Foster Watford kan ya? Watford, ya Nah, Watford. jadi mereka tuh pas lagi uji coba sempat di setel suara supporter dari di lapangannya langsung di stadionnya lewat speaker. Itu mereka merasa terganggu justru. Mereka lebih senang nggak ada suara sama sekali. Karena emang ya benar-benar mengganggu. Ya pertama emang mengganggu pendengaran juga, terus kan Ya suara-suara pasti, pemain. iya pasti beda lah atmosfernya. Maksudnya gue Iya kalau beda. misalnya ada penonton asli yang nonton itu kan secara fisik ada dan memang lu paham gitu, udah terbiasa. Kalau ini kan mereka nggak ada terus cuma ada suara nggak jelas gitu. Kayak hantu aja. Nah, Teriakin hantu. udah gitu si klub Premier League ini juga diizinkan menayangkan live stream sebanyak 16 supporter di layar stadion. Oh oke, kayak Ya ada boleh virtual gitu ya. boleh dilakukan boleh enggak gitu, tapi mereka boleh. Karena kan kebanyakan klub Premier League kan stadionnya juga di apa? Udah memiliki layar ya. Kecuali MU sama Anfield ya. Iya. Ya, kecuali dua itu. Nah, yang paling menarik menurut gua nih ya, ada designated kamera untuk selebrasi. Maksudnya? Jadi di stadion tuh ada kamera khusus yang nanti kalau misalnya pemainnya nyetak gol, jika memungkinkan gitu ya, pemain-pemain ini akan diarahkan untuk selebrasi di depan kamera itu. Kegunaannya untuk Gue juga nggak paham. Oh, biar ada interaksi ke penonton kali Iya ya, mungkin kali mungkin. kita ya Karena itu kita harus tunggu coy. Karena kan kebanyakan selebrasi itu ya udah dia selebrasi aja pinggir lapangan, malah kameranya yang nyorot secara tidak langsung gitu kan. Betul, Mungkin betul. yang paling kita ingat kan selebrasi yang langsung nyamperin kamera kan selebrasinya Steven Gerrard tuh Ya, itu waktu udah lama menang. banget. Ya, iya, maksudnya orang yang sering kita lihat gitu kan, yang nyamperin piala, nyamperin piala. Oh, ngecek lu. Waduh. Kan biasanya kalau pemain kan nyiumnya Nyamperin apa? piala. Nyium Ngecek. piala gitu kan. Parah lu. Waduh. Ya biasanya selebrasi yang identik dengan kamera kan yang kita lihat ya Steven Gerrard gitu yang paling ikonik menurut gua, salah satu yang paling ikonik di itu kan dengan ciumannya itu. Ya mungkin ya bisa kayak gitu sih. Jadi si pemain mungkin ada interaksi ke penonton gitu. Ya, Jadi kayak say hi bisa lah, jadi, kasarnya say hi gitu. Atau mungkin memang ya udah biar seru aja karena kalau biasa kan kalau ada penonton itu pemain tuh bermain dengan adrenalin yang tinggi ya. Jadi ketika mereka nyetak gol, jadi makanya pada lari gitu ke pinggir lapangan untuk selebrasi dengan supporter segala macam. Kalau ini kan gak ada supporter, mungkin menurut gue sih gue yakinnya mempengaruhi si adrenalinnya itu sih. Karena kan ini kan rasanya sebenarnya sama aja kayak lu latihan, orang gak ada supporter. Bukan latihan sih,
ini partai usiran. Ya, partai uji coba, partai usiran. Kira Liga Indonesia anjing. di, di Liga Inggris gak ada istilah Liga partai usiran. Iya, kan partai hukuman gitu kan. Gak ada juga. Oh, Liga gak ada ya. Indonesia doang. Liga usiran malah Liga Indonesia, coy. Oh, ya. Waduh. Ya betul. Ya, itu tadi ya menurut gue hal yang menarik sih tadi. Mungkin Pogba udah nyiapin selebrasi khusus di depan ini, di depan kamera yang nanti untuk selebrasi itu kan kita nggak tahu. Pogba Dia mungkin mau joget-joget Aubameyang. lagi ya. Iya. Ya menarik sih nih Premier League, dengan kembali Premier League banyak ya, nggak banyak, ada beberapa hal yang berbeda dengan liga-liga lainnya gitu kan. Betul. Patut dinanti sih. Patut dinanti. Ya udah. Selamat menikmati kembalinya Premier League. Jangan lupa nontonnya di Mola TV. Betul. Lo tinggal download aja aplikasinya. Pakai download aplikasinya di App Store sama Google Store, itu ada tersedia aplikasi Mola TV. Ya benar, tinggal downloadnya gratis. Downloadnya gratis, tapi lo bisa langganan mulai dari 25.000. Jadi lo bisa juga nonton di laptop lo dengan mengeluarkan biaya lebih gitu kan. Kalau misalnya 50.000, lo bisa nyaksikan di laptop dan di HP, di aplikasi lo sendiri. Ya, menurut gua ini salah satu hal yang bagus lah ada dari Mola TV. Jadi gue bisa nonton di, ya daripada megangin HP gitu gue mah. Ya gue bisa nonton di laptop gitu. Betul. Gue sih udah langganan, Van. Ya sama. Nonton aja. Nonton aja kan. Sayang lah, tinggal berapa lagi pertandingan lagi, tinggal 9. Yang gue tunggu sih sebenarnya perebutan tiket Liga Champions itu sih yang sering kita bahas gitu kan kemarin. Betul. Sama pengen tahu siapa. Udah gitu pertandingan bakal sering kan, bakal dipadetin jadwalnya. Ya, bakal tiap hari pertandingannya. Lu bisa nonton bola tiap hari tuh Liga Inggris. Karena kan mereka kejar target kan, bulan Juli itu benar-benar harus beres karena Liga Champions bakal kembali juga gitu. Ya itu aja, sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita tunggu bakal ada, mungkin minggu depan Evan ada bintang tamu ya? Mungkin. Mudah-mudahan ada bintang tamu. Kita tahu. Ya mudah-mudahan gue sama Evan udah bisa satu kantor lagi, bisa ketemu lagi, bisa rekaman secara langsung, tapi dengan protokol kesehatan yang sudah disiapkan, Pan ya. Betul sekali. Ya, Pan, sampai ketemu lagi, Pan. Oke, thank you.